Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Sulistiawati, tingkat 3D Keperawatan, akan mempresentasikan hasil telaah jurnal internasional. Telaah jurnal internasional. Judul jurnal, The Influence of Food and Bag Message on Blood Pressure and Sleep Quality in Heart Failure, atau Case Report, yang artinya pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung. Penulis atau author, pertama Arslan Gülşen, Department of Nursing, Sivas Cumhuriyet University, Turki. Kedua, Seyhan Özlem, Department of Nursing, RCS University, Turki. Publikasinya, A. Link jurnalnya tidak ada, B. Tanggal 24, C. Bulan September, D. Tahun 2020, E. Volumenya 6, nomor dan halaman 21106. Penelaah Suci Sulistiawati, tanggal telaah 18 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. A. Tujuan utama penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. B. Hasil penelitian. 6 sesi pijat kaki dan pijat punggung terdeteksi menyebabkan penurunan nilai tekanan darah diastolik atau DBP menjadi 70 mmHg dari 80 mmHg dan penurunan nilai tekanan darah sistolik atau SDP menjadi 110 mmHg dari 130 mmHg dan perbedaannya signifikan secara statistik. Perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata pretest, post-test dari keseluruhan dan skor subdimensi PSQI pada pasien gagal jantung. C. Kesimpulan penelitian, pijat kaki dan punggung terbukti efektif dalam menurunkan dan meningkatkan kualitas tidur pada gagal jantung melalui pelepasan fisik, psikologis, dan relaksasi dengan menentukan kadar kortisol, non-adrenalin, dan adrenalin. Telaah jurnal. A. Fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah tentang penanganan tekanan darah tinggi atau hipertensi, serta kualitas tidur pada pasien gagal jantung dengan melakukan pijat kaki dan punggung selama 15 menit. B. Elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Pertama, gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa sistematika penulisan sudah jelas, nama jurnal, judul penelitian, author, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik, pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Kedua, penulis yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Arslan Gülşen dari Department of Nursing Sivas Cumhuriyet University Turki dan Seyhan Özlem dari Department of Nursing RCS University Turki. Ketiga, judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ada menggambarkan isi penelitian secara umum dengan tindakan pijat kaki dan punggung secara efektif. Kekurangannya tidak dapat kekurangan dalam judul penelitian ini. Keempat, abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Kekurangannya tidak ada terdapat kekurangan dalam abstrak ini. C. Elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Pertama, tujuan dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dari pijat kaki dan punggung untuk menurunkan tekanan darah pada pasien gagal jantung. Masalah dalam penelitian ini adalah peningkatan tekanan darah tinggi dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Gagal jantung berturut-turut menyebabkan angka kematian dan morbiditas yang tinggi. Salah satu anti gagal jantung kongestif yang paling mendasar adalah edema. Insomnia dan peningkatan tekanan darah akibat edema perifer mempengaruhi pasien secara negatif. Pijat diketahui dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien hipertensi, kanker, penyakit jantung iskemik, dan yang menjalani operasi bypass grafting arteri. Coroner studi penyelidiki pengaruh pijat punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur. Masalah penelitiannya, kedua, sistematika penulisan atau konsistensi logis.
Penulisan jurnal telah memenuhi kriteria logis dan konsisten, sistematika penulisan runtut dan padu. Ketiga, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesis tersirat. Apakah terdapat pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap kualitas tidur dan tekanan darah pada pasien gagal jantung? Keempat, sasaran penelitian ini adalah pasien gagal jantung yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi dan kualitas tidur yang menurun sehingga dilakukan tindakan non-farmakologis. Kelima, pertimbangan etikalnya. Izin etik untuk penelitian didapat dari Department of Nursing Sivas Cumhuriyet University Turki. Keenam, definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Metode A. Desain penelitian. Desain penelitian adalah studi laporan kasus dalam pretest dan post-test dengan pasien gagal jantung. B. Populasi dan sampelnya sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya, jumlah populasi dan sampel sudah jelas, teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. C. Cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel. Pasien gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah tinggi dan gangguan pola tidur sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan karakteristik sosiodemografis pasien. Tingkat pengetahuan mereka tentang gagal jantung dan pola tidur diisi dalam bentuk kuesioner. Teknik pengembalian sampel dengan randomly sampling. Berikut contoh dari data analisisnya. Data analisis A. Data dianalisis dengan menggunakan program paket statistik IBM SPSS 22. Analisis varians antar scenes dievaluasi dengan uji Kruskal, Wallis, dan tes Human Whitney. Sementara uji Friedman F digunakan untuk menguji perbedaan scenes. Uji Wilcoxon, Signet, Ranks digunakan untuk menguji perbedaan antara sesi. Tingkat P kurang dari 0,5 dievaluasi sebagai signifikan secara statistik. B. Hasil penelitian lampirkan tabel hasil. Pembahasan temuan hasil atau kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian telah jelas membahas tentang teknik pengobatan non-farmakologis, 6 sesi pijat kaki dan punggung terdeteksi untuk mengurangi SBP, DBP, dan signifikan statistik ditemukan muncul dari perbedaan antara sesi pertama dan sesi ke-6 sesi. Kekurangannya, peneliti tidak menjelaskan atau menjabarkan variabel dalam penelitian jurnal tersebut. Kesimpulan dan sasaran atau kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistiknya. Kekurangannya, pembahasannya sudah jelas. Terima kasih.